banget. Lihat parah sampai kurus ya, tuh lihat, kalian bisa lihat tulangnya sampai lancip gini, dan itu duburnya ya sampai benar-benar mencret sekali, sampai hijau tuh, sampai berantakan seperti ini. Halo guys, kita ketemu lagi. Nah, kali ini saya punya sedikit lobet yang lagi maaf, lagi sakit ya. Dia tidak mau makan dan dia menjadi kurus, serta dia tidak bisa lincah, tidak bisa terbang dan tidak bisa berjalan dengan lancar, jadi oleng. Nah, bisa disebut juga dia terkena nyilet ya. Tapi alhamdulillah yang lainnya masih aman karena ini nyiletnya gimana ya, kurus dan tidak bisa sembuh ya. Sudah saya lakukan pengobatan dan yang lain, dan dia tidak bisa pulih, tapi alhamdulillah masih tertolong oleh si jantannya ya, karena dia lobetnya berpasangan ya, yang kena itu yang betinanya. Nah, jika kalian sudah menonton video ini, jangan lupa kalian like, kalian subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update video terbaru dari saya ya. Nah, ini sih itu lobet yang sakit, kurus, dan tidak mau makan. Kita sebut saja dia nyilet ya, karena yang awalnya dia produksi bagus, terus dia lincah, lalu kemarin itu sempat hujan, lalu panas, hujan panas, dan si lobet ini ngedrop ya, dan dia tidak bisa untuk tidak bisa untuk berjalan ataupun keluar dari glodok maupun masuk ke glodok lagi. Nah, dia sudah benar-benar kurus. Tapi untungnya, dan ini juga yang dinamakan lobet cinta atau disebut dengan lobet ya, alias lobet cinta, dia didampingin oleh pasangannya dan dirawat oleh pasangannya ya. Jadi meskipun dia sakit, tapi dia masih tertolong karena si pasangannya atau si jantannya itu benar-benar merawatnya seperti dia memberikan makan ataupun asupan minum ya ke si betinanya. Nah, saya tidak punya rekamannya karena waktu saya mau rekam dia pasti lari ya. Sebenarnya dia yang jantannya tuh dia meloloh si betinanya ya, diloloh sama si jantannya, dia makan. Dari sini saya kasih kangkung dan jagung dan minumnya juga. Dia pasti akan mengambilnya, menyisili yang lembut-lembut, lalu dia akan menyuapinya atau melolohkan ke si betinanya ya. Jadi si betinanya ini meskipun nyilet, kurus, dan tidak mau makan sama sekali, dan dia tidak bisa mengambil millet ataupun kangkungnya, tapi dia dibantu oleh si jantannya, karena si jantannya yang makan millet dan kangkung serta jagung dan minumnya, lalu dilolohkan ke si betinanya ya. Bener-bener ini si lobet sayang banget ke pasangannya yang lagi sakit ya. Nah, ini akan saya ambil, saya akan kasih tahu ke kalian kalau lobet ini dia kurus ataupun nyilet ya. Ini akan saya ambil ya. Ini si betinanya tidak mau lincah, tidak mau gerak tuh, dia sudah diam saja kalau saya ambil. Dan ini si jantannya, nah tuh udah oleng kapten ya. Dia tidak sanggup berdiri tegak dan tidak mau berjalan. Nah, ini saya ambil tuh, kalian bisa lihat ya. Nah, ini dia mengalami, bentar saya cari cahaya yang bagus. Nah, ini dia mengalami mencret. Yang awalnya dia mencret ya, tuh mencret, tapi sekarang sudah sembuh dan kering ya. Dia sudah sembuh dan kering dan tidak terjadi lagi kemencretan ya. Bentar, cahayanya kok kurang bagus. Nah, saya cari dulu fokusnya. Nah, ini, nah dia tadi awalnya basah banget sampai hijau. Kalau hijau itu berarti dia mengalami seperti penumpukan cairan atau kurangnya makan, dan dia benar-benar lagi tidak sehat dan tidak fit, karena makannya kotorannya berwarna hijau ya. Kalau sudah kalian mengetahui kotoran berwarna hijau, berarti itu lobetnya sedang dalam seperti asam lambung, dan perutnya kembung. Kalau misalnya kita tahu
Ya ibaratnya dia kembung dan sakit perut, dia mengalami mencret dan berwarna hijau ya. Kalau hijau itu udah pertanda-tanda dia mengalami sakit pada perutnya ya. Nah tapi ini dia masih bisa bertahan hidup ya. Ini sudah lama dia mengalami ini, sudah hampir 1 bulan lebih. Nah seharusnya dia sudah mati ya, tapi dia dibantu oleh si jantannya, dirawat oleh si jantannya, makanya dia masih tetap hidup dan masih bertahan hidup ya. Dia harus bertahan hidup dan harus sembuh, nanti sembuh dan produksi lagi ya. Nah ini dia tuh, ngeliat banget ngeliat parah sampai kurus ya, tuh lihat, kalian bisa lihat tulangnya sampai lancip gini, dan itu duburnya dia sampai bener-bener mencret sekali, sampai hijau tuh, sampai berantakan seperti ini. Ini sudah parah ya, awalnya dia parah. Ya, saya obatin tapi dia masih belum bisa sembuh juga, tapi dia masih punya semangat buat hidup. Dan alhamdulillah lagi, bersyukur saya si pejantannya membantu dia untuk makan ya, makan minum tuh, yang rawat, yang ngelola si jantannya, jadi dia masih baik-baik saja dan tidak mengalami kematian ya. Nah itulah kelebihan dan keunggulan dari si burung lovebird ini atau burung cinta ini. Dia tetap setia pada pasangannya dan tetap merawat si pasangannya ya. Kalau kalian punya lovebird yang seperti ini, millet, kan tetap obati, jangan sampai kalian malas-malasan untuk mengobati kalau benar-benar lovebird ini lovebird kesayangan kalian. Jadi kalian harus tetap merawatnya ya. Nah, kalian rawat, kalian benar-benar dia perhatikan si lovebird ini, gimana penyembuhannya, gimana cara penanganannya, kalian harus tahu dan tepat ya. Aduh kasihan dia. Ini juga masih dalam proses penyembuhan saya, dan lovebird ini masih tetap mau makan ya, tapi tidak terlalu banyak. Jadi saya cuma kasih multivitamin, tidak saya lolohkan, karena kalau saya lolohkan ataupun saya beri makan sendiri, dia pasti akan mengalami kematian atau sesak, atau tidak mau makan, tersedak, maksudnya tersedak dan mengalami penyumbatan pada pernapasannya dan bisa menyebabkan kematiannya. Saya kasih cuma multivitamin, saya kasih jagung teratur, kangkung teratur, dan millet yang bagus. Setelah dia dibantu oleh si jantannya untuk merawat si pasangannya ya. Nah itu keunggulannya dari burung lovebird ini, dia masih mau meloloh pasangannya yang lagi sakit dan tidak mau makan, tidak mau beraktivitas lebih. Dia merawat, dia melolohnya secara teratur setiap hari. Kalau kalian tahu, tapi saya berhubung saya tidak punya videonya setiap hari, jadi saya tidak bisa menunjukkannya. Tapi si jantan ini benar-benar setia, dia menemani pasangannya yang lagi sakit, dia merawatnya, dia melolohnya, terus dia kalau malam dia tidurnya berdua, meskipun yang si betinanya itu tidurnya di bawah, tidak bisa mangkring, si jantannya akan menemaninya, selalu ditemani oleh si jantan. Itulah si burung lovebird atau burung cinta. Dia cinta ke pasangannya, dia cinta ke semua orang, dia cinta ke yang memelihara juga. Oke. Nah doakan ya kalau lovebird ini, doakan kalau lovebird yang kobal dan mangs ini cepat sembuh dan bisa kembali sehat dan beraktivitas seperti biasanya, seperti lovebird yang lain, dan bisa bertelur dan menetaskan telur yang banyak seperti waktu dia tidak sakit ya. Oke guys, itu saja, itu yang saya curhatkan ke kalian, dan saya kasih tahu kalian lovebird yang lagi millet ataupun dia tidak mau makan dan mengalami penurunan berat badan atau penurunan pola makan dia dan menjadi kurus. Itu dari pengalaman saya tetap kasih dia multivitamin, tetap saya rawat, saya tetap gabungkan ke pasangannya, biar si pasangannya tetap merawat si betinanya. Tidak usah kalian bisa, kalau mau pun kalian bisa tidak apa-apa. Kalau dia misalnya benar fatal, mencretnya terlalu lama, lalu kemana-mana, tai-tainya kemana-mana, itu baru kalian pisahkan karena bisa membahayakan lovebird yang lain. Tapi kalau ini sudah saya rawat dengan benar, saya kasih obat, saya mandikan, lalu saya tetap pasangan dengan
pasangannya, biar si pasangannya menjaga dan memberi makan si betinanya yang lagi sakit. Oke, itulah keunggulan obat yang saya pelihara. Nah, sekian dari saya, sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update video terbaru saya. Sampai jumpa, dadah.